Oke, thank you udah klik video ini. Kali ini saya akan ngebahas tentang SQL atau Structured Query Language. Langsung aja kita masuk ke slide pertama. Apa itu data? Jadi sebelum kita deep dive ke SQL, lebih baik kita mengetahui dasar-dasarnya dulu. Seperti apa itu data? Data itu sekumpulan fakta, bisa berupa teks, gambar, atau juga bisa video, juga merupakan suatu data. Contohnya data menu restoran A. Misalnya di suatu restoran, nama restorannya restoran A, dia punya data menu. Data menu ini isinya bisa nomor satu misalnya nasi goreng, yang kedua misalnya mie goreng, ketiga mie rebus, dan lain-lain. Ini kan merupakan suatu data gitu. Oke, selanjutnya apa itu database? Nah, database ini merupakan tempat untuk kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur agar memudahkan ketika kita ingin melihatnya atau mengakses data tersebut. Jadi dari data yang tadi yang udah ada itu kita menaruh data tersebut di database. Database itu merupakan tempatnya. Dan data itu dimasukkan ke dalam database dan disimpan secara terstruktur gitu. Setelah itu kita langsung ke pembahasan SQL. Sebenarnya SQL kan ini kepanjangan dari Structured Query Language. Nah, untuk pengertiannya sendiri di sini SQL merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database gitu. Jadi ketika kita mau ngomong sama orang kan kita pakai bahasa, misalnya bahasa Indonesia gitu kan, agar orang itu ngerti apa yang kita omongin dan mereka bakal ngerespon apa yang kita omongin. Tapi ketika kita mau berbicara dengan database, kita harus menggunakan satu bahasa khusus, yaitu SQL gitu. Nanti dari database-nya ini bakal merespon apa yang kita udah sampaikan pakai SQL tadi ya. Jadi SQL itu merupakan bahasanya gitu. Next, apa itu DBMS? DBMS juga penting ya. DBMS ini merupakan media atau sistem yang dirancang untuk mengelola database. Mengelola database ini bisa menyimpan database, menyimpan data-data, menambahkan data juga bisa, menghapus data, dan lain-lain. Ini ada analogi ketika kita melihat DBMS ya. Jadi yang di samping kiri ini ada pengguna, misalnya kamu atau aku menggunakan, kita mau mengakses database. Kita nggak bisa langsung akses ke database tersebut. Harus ada penengahnya atau jembatannya. Nah, jembatan ini berupa sistem yang kita udah bahas ya tadi, DBMS namanya. Nah, DBMS sendiri itu singkatan dari Database Management System. Nah, DBMS ini bisa kita pilih sesuai preferensi kita ya. Ada MySQL, ada Oracle Database, PostgreSQL, dan lain-lain. Dan untuk MySQL sendiri ini bisa menghandle data RDBMS atau Relational Database Management System. Nah, terkait dari yang sudah saya sampaikan, RDBMS. Nah, ini merupakan tipe dari database management system sendiri. Jadi ada dua tipe DBMS. Yang pertama ada RDBMS dan yang kedua adalah NoSQL. Bedanya itu, kalau RDBMS ini merupakan tipe database yang setiap tabelnya itu, setiap datanya itu bisa terhubung dari satu tabel ke tabel lainnya, itu ada hubungannya. Misalnya nih, ada customer, ada order, dan ada produk. Tiga tabel itu bisa saling terhubung dengan nanti ada mungkin ID penghubungnya gitu. Terus juga yang kedua ada NoSQL. NoSQL ini merupakan tipe DBMS yang mana dia itu setiap tabelnya itu berdiri sendiri, nggak saling terhubung gitu.
kita tadi udah paham tentang dasar-dasar. Sekarang ini ada SQL cheat sheet. Ini untuk memudahkan kita nanti ketika kita mau query ya di RDBMS kita. Nah, ini kita mau lihat dulu RDBMS yang kita pakai. Ini ada MySQL. Langsung aja ke demonstrasinya. Oke, ini saya udah buka MySQL Workbench, yang mana ini nanti merupakan DBMS yang bakal kita pakai untuk demonstrasi. Pertama, kita akan melihat suatu tampilan kayak gini ya untuk page awalnya. Setelah itu ini ada MySQL Connection. Kita pertama untuk mengakses suatu database atau menggunakan MySQL, kita harus punya koneksinya dulu. Misalnya MySQL koneksi kita coba tambahkan aja. Nah, ini untuk connection name-nya saya coba pakai my connection. Connection methodnya pakai standar TCP/IP, dan host name-nya ini merupakan localhost. Jadi ini tuh intinya saya mau bikin satu server dari laptop saya atau komputer saya, yang mana nanti server ini terhubung dengan MySQL gitu. Jadi hostname-nya ini bisa pakai localhost atau 127.0.0.1, dan untuk portnya sendiri ini merupakan default dari MySQL. Jadi kalau misalnya mau terkonek dengan MySQL, kita pakai default portnya 3306. Setelah itu kita bisa definisikan username dan juga kita ketika passwordnya. Ketika kita mau menambahkan password, mungkin di sini passwordnya admin. Oke, setelah itu sebelum kita tambahkan koneksi, jangan lupa untuk tes koneksinya terlebih dahulu, karena kita mau lihat koneksi ini tuh sesuai atau enggak. Nah, ini successfully made the MySQL connection. Jadi ini udah sukses ya. Dan setelah itu kita bisa langsung oke aja. Cuman sebelum kita oke, saya mau kasih sedikit info. Jadi intinya tuh satu koneksi yang nanti kita buat ini bisa buat atau bisa membuat lebih dari satu database. Nah, satu database-nya itu nanti bisa terdiri lagi dari banyak tabel gitu. Jadi satu koneksi ini bisa untuk bikin banyaklah database. Setelah itu untuk note yang kedua, ini kan saya pakai untuk localhost saya, hostname-nya 127.0.0.1. Tapi kalau misalnya kita mau connect ke atau menghubungkan ke database orang lain, atau kita mau pakai koneksinya orang lain untuk melihat isi database atau isi tabel milik orang lain, kita juga bisa atur di sini ya, set up new connection. Setelah itu kita tinggal minta credentialnya aja, atau kita bisa lihat kita bisa minta untuk apa aja yang harus diisi, kayak hostname, port, username, password. Mungkin di sini juga ada yang perlu diisi. Dan kalau misalnya ini saya pakai untuk localhost saja. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini udah kebuat untuk server lokalnya. Ketika koneksinya udah terbuat kayak gini, kita bisa langsung pakai aja. Nah, ini ada beberapa database yang udah aku buat. Sebelum kita mencoba untuk query, lebih baik kita paham dulu. Jadi bagian yang paling penting dari MySQL Workbench ini paling kiri ini ada administrasi dan juga skema. Administrasi ini untuk manajemennya seperti server status, client connection, users, dan privilege. Setelah itu juga ada startup dan atau shutdown. Kita bisa stop servernya di sini, server log, dashboard,
performance report, dan lain-lain lah. Ini untuk administrasinya atau untuk option untuk nanti kita bisa melakukan pengaturan pada database. Setelah itu ada skema. Skema ini merupakan part yang mana semua database kita ada di sini ya. Jadi di skema ini di koneksi ini kita punya yang tadi koneksi yang kita buat ini, kita punya segini database 3, 4, 5, ada 6 database yang udah aku buat. Dan untuk SJS ini merupakan tabel default sih dari MySQL. Jadi yang saya buat ini ada 5 ya, dari My Personal Database sampai SQL Store. Nah, tadi untuk tambahan sedikit aja, skema ini merupakan struktur atau tata letak dari keseluruhan DB. Dan tadi yang udah saya jelasin, SJS ini merupakan default database. Oke, baik. Selanjutnya kita bakalan coba bereksperimen dengan SQL-nya sendiri. Dan ini merupakan SQL cheat sheet yang mana ini bakalan membantu kita untuk nanti mungkin mereview kembali atau mengingat-ingat kembali kalau misalnya kita mau buat tabel. Terus juga ini untuk manage tabel yang pertama. Terus ini membuat tabel dengan constraint. Nah, constraint sendiri ini merupakan digunakan untuk membatasi tipe data yang bakal dimasukin ke dalam tabel. Misalnya kalau misal kita lihat contoh di sini, constraint-nya ada primary key. Saya mau buat misalnya satu tabel nih, C1, C2, C3, dan saya mau bikin kolom C1 sama C2 ini menjadi primary key. Nah, ini merupakan constraint. Atau mungkin saya membuat satu constraint foreign key C2, jadi kolom C2 ini menjadi foreign key. Dan kita juga harus melihat reference-nya juga dengan cara foreign key, setelah itu reference tabel, setelah itu kolomnya. Jadi ini untuk tabel yang pertama dan ini untuk tabel yang kedua, dan ini tuh harus sama dari isinya itu harus sama ya. Jadi untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Oke, langsung aja kita coba untuk query langsung. Pertama saya akan membuat satu database untuk percobaan aja sih. Dengan query create database. Setelah itu database name. Misalnya saya pakai testdb. Saya tuh klik execute the selected portion ini ya. Nah, kita bisa lihat outputnya di sini untuk history apa yang udah kita eksekusi. Dan ini udah berhasil ya, jadi ada centangnya create database testdb. Nah, biasanya ketika kita execute sesuatu di sini nggak langsung dia terupdate di skema. Jadi kita harus untuk refresh, klik refresh, dan ini udah ada di sini. Nah, untuk kita pakai database ini, kita bisa klik 2 di database ini sampai dia berubah ya, ukurannya jadi tebal kayak bold gitu. Atau kita juga bisa menggunakan query, pakai use, setelah itu nama database-nya, Ctrl Enter. Nah, ini secara otomatis bakal berpindah ya. Jadi mungkin yang sebelumnya di database yang lain berpindah ke database ini gitu. Di sini saya mau coba untuk membuat tabel di database kita. Query-nya create tabel,
nama tabel. Setelah itu nanti kita isi kolom-kolomnya ya. Ini kolom, misalnya kolom ID. Int varchar ini merupakan tipe datanya. Int ini untuk angka, varchar ini untuk kalimat atau kata. Dan primary key not null ini yang tadi udah dijelasin merupakan suatu constraint. Dan ini juga merupakan SQL keys. Jadi aku mau jelasin sedikit. SQL itu punya tipe keys atau kunci. Jadi ada beberapa kunci di SQL, ada primary key, ada foreign key, composite key, super key, dan alternate key. Dan yang biasa kita pakai adalah primary key dan foreign key. Kalau primary key sendiri, jadi untuk primary key ini merupakan kolom yang berisi nilai yang unik dan berbeda. Dan ini juga merupakan suatu yang bisa dijadikan acuan untuk membedain satu baris dengan baris yang lainnya gitu. Jadi dari satu baris ini ada kolom yang unik dan ini tuh nilainya harus berbeda gitu. Kalau foreign key ini digunakan untuk menghubungkan dua tabel gitu. Contohnya yang tadi foreign key di sini, misalnya ini ada tabel yang lain nih mau dihubungkan, kita bisa pakai foreign key kolom dari kita. Setelah itu reference ini untuk menghubungkan ke tabel yang lain, misalnya tabel kedua C2. Nah, ini kolomnya harus sama isinya. Nah, untuk SQL data type sendiri ada int, ada varchar, setelah itu desimal, ada date juga. Dan yang biasa kita pakai ini biasanya int, varchar, dan date sih. Oke, langsung aja kita coba untuk membuat tabel. Create tabel. Misalnya kita coba bikin tabel karyawan. Setelah itu kita identifikasi setiap satu karyawan ini, misalnya dia punya atribut apa aja. Misalnya ada ID, ada juga nama karyawannya, kita isi constraint-nya not null. Ini artinya kita nggak boleh masukin namanya kosong gitu. Ini mungkin misal saya ganti jadi nama karyawan. Ini ganti ID karyawan. Setelah itu mungkin alamat juga bisa. Oh ya, kita juga harus definisikan berapa panjang isiannya. Mungkin maksimal 20 aja kali ya. Ini juga untuk varchar ini harus ya, ini wajib untuk ngisi berapa banyak jumlah teks yang kita bakal masukkan. Misalnya kita masukkan 5 di sini. Misal kita masukin datanya panjang, yang kambil bakalan 5 aja gitu. Oke. Nah, ini kita udah bikin satu tabelnya, kita eksekusi aja dengan cara kita shift key up sampai ke yang mau kita eksekusi, setelah itu control enter. Nah, kita lihat ini udah berhasil.
kita tinggal refresh saja skemanya dan kita lihat di sini ada tabel karyawan ya. Kita bisa lihat di sini untuk detailnya. Ada kolom yang tadi kita buat, ada ID, nama karyawan, dan alamat. Setelah itu ada beberapa keyword juga seperti drop table. Ini untuk menghapus satu tabel yang udah kita buat. Setelah itu kita bisa juga menambahkan kolom yang udah dari tabel yang kita buat dengan cara alter tabel, nama tabel, add, setelah itu nama kolomnya, nama kolom barunya di sini, dan lain-lain. Mungkin yang bakal nanti kepake juga ada truncate. Truncate ini misalnya data dari satu tabelnya itu udah ada isian datanya. Terus kita mau menghapus isian datanya aja, tapi tabelnya nggak mau kita hapus. Kita mau hapus isinya aja gitu. Nah, kita bisa pakai truncate. Oke, setelah itu kita masuk ke modifying data. Di sini kita lihat untuk menambahkan suatu data ke dalam tabel yang kita udah buat. Ini dengan cara insert into. Setelah itu nama tabelnya. Setelah itu values. Setelah itu apa yang mau kita isi. Langsung aja kita praktekkan. Oke, baik, kita setelah tadi tabel udah dibuat, ini kan tabelnya masih kosong ya, kita bisa menambahkan data ke dalam tabel tersebut dengan cara insert into. Setelah itu nama tabelnya tadi karyawan, itu nama kolomnya, ada ID karyawan. Setelah itu nama karyawan dan juga alamat. Values isiannya ini kita bisa sesuaikan dengan yang di atas, ID karyawan, nama karyawan, sama alamat. ID karyawan karena tadi bentuknya int, jadi nggak usah pakai tanda petik. Langsung aja misalnya satu, ID karyawannya, nama karyawannya mungkin Budi. Setelah itu untuk alamatnya mungkin saya bikin Jakarta aja deh untuk agar simple. Untuk melihat data yang tadi udah kita masukkan, bisa select bintang from karyawan, nama tabelnya. Jadi ini data yang tadi kita udah masukkan ya. Oke, setelah itu ada query yang lain, keyword yang lain seperti untuk update tabelnya, update nama tabel, setelah itu set nama kolomnya menjadi isiannya menjadi apa, new value. Biasanya untuk mengupdate tabel kita menggunakan where, jadi update set where, dimana kolomnya itu misalnya ID-nya sama dengan 1 gitu, atau yang menjadi identifier yang unik kita masukkan ke sini. Satu ada delete from tabel, ini untuk menghapus tabel dan lain-lain. Setelah itu kita juga bisa menampilkan hanya beberapa kolom dari tabel tersebut ya. Jadi ini misalnya select kolom pertama dan kolom kedua from nama tabelnya. Lanjut, kita juga bisa menggabungkan dua tabel yang berbeda dan kita view dalam satu view tabel ya.
Misalnya ini kita pakai inner join, bisa kita pakai inner join, bisa pakai left join, right join, atau full outer. Yang biasa kita pakai inner join, jadi kita dari dua tabel kita lihat yang sama, yang ada ID-nya dari kedua tabel itu, dan kita bisa tampilkan itu dengan cara select kolom yang mau ditampilkan. Saya itu from tabel 1 inner join ke tabel 2 on, kondisinya ini merupakan ID yang menghubungkan nantinya dari tabel 1 ke tabel 2. Kondisi ini misalnya T1 titik ID customer sama dengan T2 titik ID customer juga. Jadi dia menghubungkan tabelnya itu sehingga nanti ketika kita select datanya itu bakal sesuai ya. Saya tuh ada juga operasi lainnya seperti kita bisa pakai wildcard kayak gini, select column from tabel where not like, atau mungkin kita juga bisa pakai not in atau between and. Ini kita melihat di antara value between low and high, atau mungkin kita mau lihat yang kolomnya itu ada isinya, jadi is not null atau mungkin is null gitu. Kita mau lihat kolom yang tidak ada isinya atau null. Selanjutnya kita melihat sekilas tentang view, SQL view. Ini digunakan untuk menyimpan query SQL. Misalnya kita ada query yang agak rumit ya, misalnya ada join di sini atau mungkin query yang lainnya gitu ya. Kita masukkan aja ke dalam satu, hampir mirip dengan fungsi. Jadi ketika kita udah simpan create view, kita bisa panggil dengan cara select, misalnya select bintang from tadi view-nya apa yang udah kita buat. Ini untuk menyimpan data suatu query-nya. Di sini kita bisa lihat ya, ketika kita udah bikin view biasanya dia bakal bertambah di sini di view. Jadi di database, setelah itu di hierarkinya tabel view, store procedure sama fungsi. Oke, setelah itu ada triggers. Triggers ini merupakan perintah ketika suatu event terjadi. Jadi contohnya misalnya ketika ada customer yang pesan tiket, berarti kan dia insert ke tabel kita, maka kirim confirmation email secara otomatis. Jadi misalnya kita ada insert, nanti ada send konfirmasi email dia secara otomatis. Jadi di sini ada create or modify trigger, trigger name, when event on table name, trigger type. When event ini bisa kita ganti, misalnya create nama triggernya, terus before insert, jadi sebelum insert, before insert, on nama tabelnya, trigger type ya, misalnya setiap yang bakal berubah each row atau each statement. Setelah itu execute start procedure. Jadi prosedur ini merupakan kayak parameter dalam suatu fungsinya gitu. Yang tadi udah dijelasin, jadi prosedur ini bakal masuk ke sini, prosedur. Untuk sintaksnya sendiri, create prosedur, setelah itu nama prosedurnya. Setelah itu di bawahnya nanti ada nama query-nya seperti select bintang from nama tabel. Nah, kita nanti bisa langsung aja call untuk memanggil prosedur itu dengan call. Mungkin saya bakal cobain store prosedur, kita coba aja langsung. Misalnya saya mau buat create prosedur, misalnya tes. Ini nama prosedur yang mau saya buat. Setelah itu isi prosedurnya adalah select bintang from karyawan, gini. Oke, jadi misalnya kita execute, nanti di sini di store prosedur ini bakal ada masuk ke sini namanya tes. Setelah itu ketika kita mau memanggil prosedur ini, kita bisa langsung pakai call aja, call, setelah itu tes di sini.
Nah, ini nanti bakal tertampil ya di sini ya. Jadi ini select bintang form karyawan ini. Perbedaannya dengan view ini, kalau misalnya prosedur ini kita bisa masukkan parameternya di sini dan kita bisa ubah di dalam bodinya ini berdasarkan value-nya di sini. Kalau misalnya view itu dia sebatas untuk menyimpan query-nya aja. Kalau misalnya prosedur dia bisa masukkan value di sini, nanti kita bisa mungkin select bintang form karyawan where value where ID sama dengan value, mungkin seperti itu kurang lebih. Oke, untuk menghapus prosedur yang udah kita buat bisa langsung dari sini, langsung drop store prosedur, atau juga misalnya dari query juga bisa drop prosedur. Nama prosedurnya tadi test. Saya tuh langsung execute aja nama prosedurnya, sorry. Oke. Jadi prosedur yang tadi udah kita simpen langsung hilang ya situ. Oke, jadi tadi berkaitan dengan prosedur yang udah kita buat. Dari managing trigger ini kita bisa masukkan execute, setelah itu prosedur yang udah kita buat tadi. Oke, sekian untuk penjelasan tentang SQL dari introduction sampai mungkin bisa dibilang intermediate. Dan beberapa yang harus dipelajarin itu mungkin basicnya aja, seperti gimana cara kita membuat database, setelah itu gimana cara kita membuat tabel, gimana kita view tabel gitu, dan lain-lain. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian.